Sahabat migran yang budiman, Wilujeng Wayahkieu. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sehubungan dengan semakin maraknya penipuan online dan banyak pekerja migran Indonesia yang jadi korbannya hingga ratusan juta rupiah melayang. Bayangkan, itu hasil keringat kita susah payah mencari dolar. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Maka dari itu, saya memberanikan diri untuk konsultasi dan meminta solusi dari Pak Konsul Kepolisian KJRI Hong Kong. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita simak langsung ke TU, yaitu seperti biasa topik utama. Jadi kawan-kawan, pada kesempatan ini saya memberanikan diri datang ke KJRI dan terima kasih buat KJRI yang sudah mau menerima saya untuk mewakili kawan-kawan. Penipuan seperti apakah yang menimpa para pekerja migran Indonesia? Oke. Seperti itu. Baik, viewer yang budiman. Jadi memang sampai saat ini masih banyak teman-teman atau sobat PMI yang mengalami atau menjadi korban penipuan. Meskipun angkanya tidak terlalu besar, tapi masih ada dan ini saya sayangkan. Sangat kami sayangkan. Modus operandi seperti ini tuh berulang-ulang. Dan itu masih ada yang menjadi korban. Ini kami sayangkan. Seperti apa? Salah satu yang masih sering terjadi adalah penipuan dengan modus penerimaan hadiah. Hadiah salah satu bank yang ada di Hong Kong. Bank kita yang ada di Hong Kong. Dan itu korbannya sudah banyak dan ini masih terus terjadi. Ya. Seperti itu. Ya. Bagaimana bisa terjadi? Tadi pertanyaan Pelangi kan? Iya. Ya. Sebenarnya sangat simpel. Prosesnya sangat simpel dan ini mudah diidentifikasi. Pertama, kita mendapatkan namanya WA blast atau message blast atau pesan dari sering banget dari orang yang tidak kita kenal. Ya. Yang intinya memberitahukan bahwa kita akan mendapatkan hadiah dari suatu bank. Ya, dari suatu bank. Di dalam isi pesan itu tercantum bahwa Anda mendapatkan hadiah. Ya. Selanjutnya untuk pengambilan hadiah itu Anda harus menghubungi nomor yang tertera di dalam WA ataupun pesan tersebut. Berarti banyak ini seperti. Ya, mereka adalah kelompok. Mereka adalah sindikat. Begitu. Ya, jadi ada yang berperan mengeluarkan WA ini atau mengirim WA ini, ada yang berperan sebagai pegawai seakan-akan menjadi pegawai bank, dan nanti ada yang berperan sebagai petugas dari badan sosial atau Kementerian Sosial karena ini hadiah. Terus nanti ada yang berperan sebagai petugas bank yang lain yang siap menanti untuk mengeluarkan hadiahnya. Dan yang terakhir nanti ada pengambil uang di suatu tempat tertentu. Wah, begitu. Itu berarti untuk meyakinkan kita gitu. Betul. Ya. Nah, ini pemirsa perlu disimak ya. Ada apa buktinya penipuan? Buktinya hari ini ada. Betul. Salah satu contoh, baru pagi ini kami juga mendapatkan laporan penipuan seperti ini. Ini dari PMI Hong Kong ya? Pak, Betul. Ini lewat apa penipuannya, mengakunya sebagai perusahaan apa? Sama, ini dari sebuah bank yang ada di sini, bank kita yang ada di sini. Wah, nggak tanggung-tanggung pemirsa. Ini loh buktinya. Ya, jadi kawan-kawan, mereka ini, komplotan ini tidak hanya melakukan tipu muslihat dengan WA, SMS, tapi juga dengan membuat dokumen-dokumen palsu. Contohnya, mereka bisa membuat Hong Kong ID palsu. Palsu ya. Palsu? Ya, palsu tapi seperti asli dari palsu. Mereka bisa membuat KTP palsu, seakan-akan dia KTP benar tapi palsu. Terus mereka membuat sertifikat penerimaan hadiah palsu juga. Terus membuat ID sebuah bank palsu juga. Wow. Nah, dari semua ID ini tujuannya satu, bagaimana membuat calon korban ini percaya. Nah, setelah mereka percaya, barulah nanti penipuan atau penggalian uang dari korban ini dimulai. Biasanya mulai dari angka kecil, dari 1 juta. Misalkan Anda karena tidak berada di Indonesia,
Anda harus melakukan registrasi atau Anda harus membuat surat kuasa kepada pihak bank. Tetapi untuk membuat surat kuasa Anda harus bikin materi 1 juta atau membuat itu membayar 1 juta karena Anda tidak bisa, makanya dibayarlah 1 juta karena menganggap 1 juta kecil. Iya benar Pak. Kirimlah 1 juta. Kita di luar negeri tuh kayak kecil banget uang segitu. Ya, setelah diterima 1 juta, ya nanti si komplotan ini akan mengatakan lagi surat kuasa sudah ada di tangan saya, namun kami harus memasukkan ini, misalkan harus masukkan ini ke suatu kantor tertentu untuk minta pengesahan, misalkan dari Kementerian Sosial atau apa. Nah ini memerlukan biaya lagi. Anda harus mentransfer lagi sejumlah misalkan 5 juta. Dan itu transfer lagi? Ya karena dia sudah merasa yakin. Iya. Karena dia sudah yakin pertama itu. Nah, nanti setelah jadi ditunjukkan ini loh suratnya jadi. Nah, tetapi Anda tidak bisa mengambil uang langsung. Anda harus membuat misalkan ini ya tambahan misalkan. Anda harus membayar nanti harus membayar tax atau pajak dari hadiah ini. Yang nanti masih ada nanti diambilkan dari hadiah itu. Namun sebelum hadiahnya keluar, Anda harus membayar dulu. Anda harus mentalangi dulu. Kirimlah misalkan tambah lagi 7.500.000. Itu kan angka-angka yang masuk akal. Nah, akan terus begitu sampai angkanya menjadi sekitar 60, 50 sampai 70 ribu Hongkong dolar kalau di total. Dan terakhir mereka akan melakukan pengancaman. Kalau Anda membatalkan, Anda akan saya laporkan polisi karena Anda bermain-main dengan kami. Kami adalah bank resmi. Kami menghubungi Anda secara resmi. Kalau Anda harus membatalkan ini, Anda harus membayar kerugian-kerugian itu. Kami sudah melakukan itu. Nah, pengancaman-pengancaman inilah yang kadang membuat teman-teman atau korban ini menjadi takut dan terpaksa mengirimkan uang. Mengirimkan uang lagi, makanya jumlahnya menjadi besar. Begitu. Terus terakhir, kan dia masih punya uang yang tadi transfer banyak itu kan. Terakhir dia, oke, saya batal, saya nggak dapat hadiah, nggak apa-apa, tolong kirimkan kembali. Baik, kalau Anda mau kirimkan lagi, kami harus menyelesaikan semua administrasi ini dengan membayar ke notaris dan sebagainya sekian. Dia transfer lagi untuk membayar itu. Membayar itu. Setelah transfer, putus hubungan, teleponnya putus. Kerugiannya menjadi besar kan? Itulah. Makanya kerugian besar itu awalnya dari kecil-kecil ini tidak langsung brek gitu, tidak. Kita baru sadar ternyata sudah banyak yang saya kirim ya. Begitu. Saya ingin melengkapi apa yang saya sampaikan tadi, ya. Setelah korban menjadi korban dan dapat kerugian yang banyak tadi, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dilakukan pertama-tama segera memutus komunikasi apabila Anda merasa ditipu. Jangan lanjutkan komunikasi itu. Stop komunikasi dan stop transfer. Setelah stop transfer, segera Anda laporkan kepada aparat yang berwenang. Kalau Anda di sini, segera laporkan ke KJRI. Pemirsa KJRI akan selalu menerima. Kalau Anda di Indonesia atau ada famili di Indonesia, laporan segera ke kepolisian terdekat. Itu adalah cara yang paling dekat. Anda memang tidak akan secara pasti mendapatkan uang kembali, paling tidak Anda mendapatkan atau membantu orang lain supaya tidak tertipu. Ya, ini adalah solusi yang terbaik, Mbak. Terima kasih banyak. Jadi buat kawan-kawan yang mengalami penipuan seperti ini, contohnya ya sama Pak Agung, nih ya, ini asli ya, ada laporan Mbak. Nah, jadi harus ditiru seperti ini. Jikalau mengalami penipuan, langsung saja lapor ke KJRI karena KJRI selalu sekarang itu semakin baik ya, cepat tanggap, begitu. Pak, terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya. Ya. Jadi buat kawan-kawan juga jangan lupa ada nomornya hotline KJRI ya, silakan dicatat di bawah. Jadi ini mengganggu banget Pak waktunya. Terima kasih banyak buat semuanya. Oke, selamat siang Pak. Jaga keselamatan, jaga kesehatan. Terima kasih. Oke.